sekalian dan pesannya 5 menit. Surat Al-Baqarah ayat 152. Dipakai ayat aja. Ada 2 pesan Allah itu. Fakkuruni afkurukum. Waskuruni wala takfurun. Al-Baqarah 152. Jadi pesan Allah salah satunya di dalam Al-Quran itu adalah selalulah kamu ingat sama saya, kata Allah, supaya saya selalu ingat sama kamu. Yang kedua, bersyukurlah kamu kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi ada 2 pesan ya Bapak Ibu di situ. Jadi diingatkan supaya kita selalu ingat sama Allah agar Allah tidak lupa sama kita. Di ayat yang lain mengenai ingat ini diingatkan kembali di surat Al-Hasr surat 59 ayat ke-18. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kamu lupa sama saya. Kalau kamu lupa sama saya, nanti aku jadikan kamu lupa dengan dirimu sendiri. Sampai kita akhirnya melakukan kesalahan nggak sadar. Sampai apa yang kita lakukan nanti kita tidak menyadari dengan baik. Oleh karena itu kita selalu disarankan, diminta untuk ingat kepada Allah. Kapan ingatnya itu? Ada di surat Ali Imran ayat 191 mengingatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan yang pertama, meskipun kita hari ini judulnya rekreasi sambil kunjungan, jangan lupa tuh kata Allah, kamu berdiri bersenang di hatimu tetap ada Allah ya. Jangan lupa. Duduk di dalam AIS, jangan lupa tuh di dadamu selalu ada Allah. Nanti menjelang berbaring di dadamu tetap ada Allah. Silakan menyebut apa saja. Boleh ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Salam, ya Kudus, ya Jabar, ya Qahar, ya Muhaimin. Silakan. Ya Matin, pesenannya nih ya Matin. Yang kokoh. Matin itu artinya kokoh. Ya. Nah, yang penting apa yang didikirkan itu diamalkan dalam bentuk perbuatan. Contoh dalam konteks silaturahmi ini, kalau teman-teman dikirnya ya salam, kita antar keluarga MP harus damai loh, nggak boleh bertengkar, ya harus damai. Ya salam itu artinya damai. Jadi jangan sampai satu keluarga ini kita tidak menjadi orang yang rukun. Sebab kata Allah, salah satu penyebab datangnya rahmat itu adalah rukun. Sampai di dalam surat Al-Hujurat, jadi panjang nih ceritanya, enggak ya? 5 menit ya? Baru 2 menit. Lanjutkan. Jadi supaya banyak rahmatnya 7 menit IMP ini ya teman-teman, ini penting saya sampaikan tadi rukun. Karena rukun itu penyebabnya turun rahmat. Nah, sampai Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin ini bersaudara, jangan lupa. Sampai Allah bilang, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada yang selisih paham di antara anggota keluargamu, hendaklah berdamai supaya turun rahmat Allah. Itu yang pertama ya Bapak Ibu yang saya ingatkan.
ingat Allah itu pengertiannya sampai sejauh itu. Yang kedua, fadkuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Hendaknya kalian selalu bersyukur kepadaku. Kalau kita bersyukur, ini meskipun pernah saya sampaikan, mungkin kita lupa, saya ingatkan kembali, kalau kita bersyukur, insya Allah akan selalu diberikan 4 kebaikan dalam hidup kita ya. Bersyukur, insya Allah diberikan 4 kebaikan. Yang pertama, teman-teman kalau mau melihat ayatnya, surat An-Nahl ayat 121. Syakiran li an umnitabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan selalu dibimbing ke jalan yang lurus. Insya Allah selalu dalam hidayah Allah. Yang kedua, ayat 122 surat yang sama. Wa atainahu fid dunya hasanah. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah itu dijamin hidupnya baik. Hidup yang baik bagaimana? Saya di HIS diskusi sama Mas Arif dari Fauzul Arifin. Orang yang hidupnya baik itu Bapak Ibu ukurannya itu berkahnya tambah terus. Apa itu berkah? Kebaikan yang ada pada diri seseorang ya. Ini saya ulangi, meskipun sebentar. Bagaimana kalau kita dengarkan sama-sama karena saya lagi ngomongin ayat ya. Jadi keberkahan itu artinya adalah bertambahnya kebaikan pada diri seseorang, baik yang tampak maupun tidak tampak, sehingga orang itu hatinya semakin tentram. Itu namanya berkah. Jadi kalau kita sehat, berkah itu sehatnya itu menambah kebaikan dalam diri kita. Kalau kita dapat rezeki uang, berkah, uang itu menjadi kita tambah baik gitu. Amalnya tambah baik. Kita ilmu berkah, ilmunya itu bermanfaat. Nah, itu yang dimaksud dengan berkah. Silaturahmi ini berkah kalau menambah kerukunan, bukan perpecahan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi dunianya baik. Yang ketiga di ayat yang sama Bapak Ibu, wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Jadi orang yang bersyukur itu dijamin oleh Allah, meninggalnya kata Allah ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kalau menurut Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, statistik orang Indonesia sekarang ini usianya rata-rata sudah mencapai 72 tahun. Jadi kalau umur kita rata-rata sudah yang saya singgung yang 60 ya, yang 60 itu kita nggak lama lagi meninggal. Yang sudah 60 statistiknya itu 72. Jadi kalau lebih dari 72 berarti menjaga kesehatannya top markotop. Ya. Jadi tapi kalau menurut statistik itu artinya 2/3 dari jatah umur kita rata-rata sudah kita pakai. Karena kalau sudah 60, kalau 2/3 itu kalau umur kita nyampe 90 loh. Kalau nggak nyampe 90 itu lewat dari 2/3 jatah umur sudah kita pakai. Jadi harus hati-hati kita ini, jangan sampai menganggap sembrono ceramah saya ini sederhana, sebentar, tapi mudah-mudahan menjadi pengingat. Ya, terakhir kalau bersyukur, surat Ibrahim ayat 7 itu ayat populer, insya Allah semuanya hafal. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi wasyadid. Kalau bersyukur nikmatnya terus bertambah, artinya kalau nikmatnya terus bertambah itu yang berhasil di antara kita Bapak Ibu tambah tua itu tambah tentram, tambah tenang. Karena hanya bermodal mutmainnah, dengan hati yang tenang itulah sakaratul maut kita selamat. Karena yang dipanggil khusus di dalam surat Al-Fajr, ini penutup ya, surat 89 ayat 27 sampai 30, mohon maaf.
Itu hanya orang-orang yang memiliki hati yang tenteramlah yang dipanggil dengan panggilan yang indah. Ya Tuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas menjalani kehidupan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatutuli bi ibadi, baru sakaratul maut saja Allah bilang, berkumpullah kamu dengan, berbarislah kamu dengan jamaah-jamaahku, orang yang ahli ibadah, kata Allah. Baru sakaratul maut. Untuk apa? Wadkhuli jannati, untuk memasuki surgaku. Jadi tanda-tanda kita masuk surga atau tidak, Bapak Ibu, ada dalam Quran. Kalau hati kita tenang, tentram, sejahtera, nggak gelisah, nggak punya musuh, rapih itu hatinya, insya Allah calon penghuni surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai catatan saja, Mbak Evita, regenerasi MP banyak sekali. Ini ustadz-ustadznya. Satu, dua, tiga. MP gimana kita? Satu, dua, tiga. MP gimana kita? Ya. Bos di Jogja. Apa tuh? Ente bos di Jogja. Apa kita? Ikan hiu gerik-gerik. I love you cantik. Oke. MP gimana kita? Alhamdulillah sampai. Orang Rosso Mbak Marizan Teluk Jakarta Bama Jakarta UNJ Ampe